Pernah kepikiran nggak sih, apakah mungkin kita bisa ngurangin bahan kimia sampai 50% di pertanian, tapi hasil panennya tetap maksimal? Selama ini kan kita sering dijejali anggapan kalau mau panen melimpah, ya harus jor-joran pakai pupuk dan pestisida kimia sintetis. Tapi gimana kalau ternyata anggapan itu keliru? Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar mitos tersebut secara ilmiah. Selamat datang di bedah materi kita. Hari ini kita bakal menyelami sebuah proyek agrikultur yang luar biasa inovatif dan berbasis sains, tepatnya di Dusun Ngadilegi. Kita bakal lihat langsung nih gimana para petani lokal di sana benar-benar merevolusi cara mereka menanam cabai. Ini bukan cuma sekedar teori di atas kertas ya, tapi praktik nyata di lapangan. Mereka dengan sangat cerdas ngegabungin kearifan lokal sama sains agrikultur modern buat nyiptain sistem pertanian yang jauh lebih berkelanjutan. Supaya kita kebayang utuhnya revolusi lokal ini, kita bakal ngikutin perjalanan mereka dari awal menanam cabai. Mulai dari ngebahas rahasia kesuburan tanahnya, gimana awal mula praktik semi organiknya, inovasi mulsa dan media tanam, peran pahlawan super mikroba buat pertumbuhan, sampai akhirnya kita lihat sinergi pupuk organik dan anorganiknya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, rahasia kesuburan tanah pertanian. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari praktek mereka ini? Mereka menyebutnya pertanian semi-organik. Alih-alih nekat pakai sistem organik murni 100%, yang jujur aja tantangannya seringkali berat banget, atau sebaliknya bergantung penuh sama kimia, mereka ngambil jalan tengah yang sangat pragmatis. Praktik ramah lingkungan ini berhasil menekan penggunaan bahan kimia sampai 50%. Caranya dengan terus mengintegrasikan bahan-bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi kuncinya ada di keseimbangan. Nah, coba deh perhatiin. Di lapangan, teori tadi beneran dipraktikkan. Petani lokal di Dusun Ngadilegi ini dibantu sama teman-teman mahasiswa dari proyek Bina Desa lagi bareng-bareng menaburkan triko kompos dan dolomit. Mereka nyiapin 11 bedengan khusus buat menanam cabai varietas Gada F1. Melihat pemandangan kayak gini tuh bener-bener ngebuktiin kalau praktik sains agrikultur tingkat tinggi ternyata bisa diaplikasikan dengan cara yang sangat merakyat dan membumi. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua. Memulai praktik semi-organik. Kalian harus dengar langkah awal yang mereka lakuin. Ini keren banget. Petani di sana bikin resep herbisida organik buatan sendiri. Mereka nyampur bawang putih, air kelapa, sama ragi tape. Terus campuran ini difermentasi selama 1 minggu penuh. Yang menarik, mereka harus buka tutup wadahnya setiap 2 hari sekali buat sirkulasi udara. Kenapa repot-repot difermentasi? Karena saat herbisida alami ini disemprot, dia bakal mematikan gulma, lalu jatuh ke tanah dan langsung diserap dengan aman oleh fraksi liat dan bahan organik tanah, tanpa meracuni mikroorganisme di dalamnya. Jenius kan? Nah, angka 2 di sini itu maksudnya 2 minggu. Yap, butuh waktu tepat 2 minggu buat mereka memfermentasi pupuk kompos buatan sendiri. Kompos ini diracik dari campuran kotoran kambing, seresah daun, dan cairan molase. Kenapa harus 2 minggu? Karena proses ini krusial banget buat meningkatkan daya ikat tanah terhadap air secara drastis. Efeknya, tanah jadi bisa mengunci kelembapan jauh lebih lama dan gak gampang retak atau kering kerontang. Masuk ke bagian ketiga, inovasi mulsa dan media tanam. Kalau kalian sering ke sawah, pasti familiar sama plastik perak ini kan? Namanya mulsa perak. Dan fungsinya itu luar biasa banyak. Dia ini kayak perisai pelindung yang efektif banget buat nekan pertumbuhan gulma, ngejaga kelembapan tanah, dan ngontrol suhu yang suka naik turun drastis siang dan malam. Tapi ada satu manfaat yang paling gokil menurut saya. Manipulasi suhu dari mulsa ini ternyata bisa mempercepat waktu pembungaan tanaman cabai. Ini benar-benar manipulasi lingkungan yang cerdik tapi gampang diterapin. Pemasangan mulsa perak ini nggak dilakuin sendirian, tapi secara gotong royong. Mulsa ini dibentangkan rapat menutupi bedengan, dia bakal bertindak sebagai tameng utama supaya nutrisi di dalam tanah nggak habis tercuci waktu hujan deras turun, dan sekalian ngeblokir penguapan air berlebih pas matahari lagi terik-teriknya. Selain mulsa, ada satu lagi inovasi cerdas dari kearifan lokal, tanah bambu. Jadi para petani ini cuma ngambil 30 cm lapisan tanah paling atas dari sekitar hutan bambu buat dijadiin media tanam awal bibit cabai. Kenapa harus tanah bambu? Usut punya usut, tanah di sekitar akar bambu ini bukan cuma jago nyimpan air, tapi secara alami juga kaya akan mikroorganisme yang bisa menekan jamur dan bakteri jahat. Ibaratnya nih, mereka lagi nyiapin ruang inkubator super bernutrisi dan aman buat si bibit kecil. Oke, kita masuk ke bagian keempat, mikroba pendukung pertumbuhan tanaman. Kalau kita ngomongin kesuksesan panen ini, kita nggak boleh lupa sama pahlawan tak kasat matanya, si mikroba. Ada 2 jagoan utama di sini,
Pertama, bakteri PGPR yang tugasnya ngancurin dan melarutkan fosfat serta nitrogen sambil terus memproduksi hormon pemacu pertumbuhan kayak auksin dan giberelin. Kedua, ada Streptomyces yang fungsinya benar-benar mirip antibiotik alami buat ngelawan jamur patogen sekaligus ngehasilin hormon IAA. Dan tahu nggak, petani ini merendam benih cabai mereka ke dalam larutan mikroba ini. Praktik ini semacam imunisasi dini sekaligus ngasih dorongan energi super buat benih, bahkan sebelum benih itu menyentuh tanah. Kalau kita bikin semacam garis waktu kehidupan si tanaman cabai, semuanya selalu bermula di hari ke-0, yaitu saat benih direndam bareng bakteri Streptomyces tadi. Terus, kita lompat ke hari ke-20 sampai 26, di rentang waktu ini, bibit cabai udah tumbuh cukup kuat dan siap untuk dipindah ke bedengan utama. Semua proses revolusioner ini diawasi dengan ketat selama 3 bulan penuh di bawah naungan proyek Bina Desa. Nah, ini dia momen pembuktiannya. Momen di mana semua persiapan tadi akhirnya menyatu. Bibit cabai gada F1 yang tadinya kecil mungil dipindah dengan super hati-hati ke lubang bedengan yang udah dilindungi si mulsa perak. Di titik inilah keajaiban tanah bambu, mulsa, bakteri mikroba, dan herbisida alami tadi bersinergi jadi satu sistem utuh buat menopang hidup si tanaman cabai. Dan sampailah kita di bagian kelima, sinergi pupuk organik anorganik. Biar gampang paham, kita pakai analogi aja ya. Pupuk organik itu bener-bener kayak menu diet seimbang buat jangka panjang. Dia pelan-pelan memperbaiki struktur tanah, bikin tanah lebih kuat nahan air, dan rutin ngasih makan cacing tanah dan mikroba. Sementara itu, pupuk anorganik alias kimiawi, itu kerjanya mirip minuman berenergi. Dia ngasih ledakan nutrisi instan yang dibutuhin tanaman supaya bisa tumbuh melesat di fase awal. Jadi poinnya jelas banget, menggabungkan keduanya bakal menghasilin efektivitas agronomi yang jauh lebih tinggi ketimbang cuma milih salah satunya doang. Di lapangan, pengaplikasiannya kira-kira begini. Mereka mencampur pupuk kompos organik berdampingan dengan pupuk NPK anorganik. Nah, inilah esensi asli dari definisi semi-organik yang kita omongin di awal tadi. Kita nggak serta-merta membuang teknologi kimia secara total, tapi kita membatasinya biar lebih tepat sasaran, sambil terus menyuplai bahan organik sebagai tabungan kesehatan tanah jangka panjang. Sebelum kita tutup pembahasan yang seru ini, ada satu kutipan dari riset jurnal tersebut yang benar-benar mind-blowing. Dikatakan bahwa peningkatan kesuburan tanah tidak hanya meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan global, mengurangi lahan terdegradasi, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Kutipan ini kayak nampak kita buat sadar kalau apa yang terjadi di sebidang lahan kecil di Dusun Ngadilegi itu sebenarnya punya dampak domino yang raksasa buat ekosistem planet kita. Yang akhirnya bikin kita mikir nih, kalau para petani lokal di dusun kecil aja bisa ngebuktiin mereka mampu merevolusi kualitas tanah, menekan bahan kimia sampai 50%, dan panen tetap melimpah lewat sinergi semi-organik, apa yang nahan kita buat mengadopsi prinsip sekeren ini ke skala pertanian global? Coba bayangin dampak luar biasa apa lagi yang bisa kita capai ke depannya. Terima kasih ya udah nemenin eksplorasi kali ini, dan mari kita terus dukung ide-ide cemerlang yang bisa ngubah dunia.